Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup, Allah yang menciptakan kami semua, bahkan ketika kami berdosa, status kami seteru Allah. Kau nyatakan kasih-Mu yang ajaib, Kau korbankan anak-Mu yang tunggal, supaya kami beroleh selamat. Layaklah pujian, sembah, kemuliaan, kemasyuran, serta ketaatan senantiasa terangkat melalui hidup ini bagi Engkau Tuhan. Dalam garis ketaatanlah kami menghampiri kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan. Kasihani kami. Jangan ada bagian dalam diri kami pribadi lepas pribadi, apakah itu paradigma, tata nilai, mindset, tujuan hidup. Jangan sampai mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah karena itu mustahil. Tetapi kami yang berubah. Anugerahkan kami setiap kali mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami dalam kebenaran, kami dapat berubah. Senangkanlah hati-Mu Tuhan, sebab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon semua ini. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini, inilah nilai. Kita tidak bisa tangkap ini nilai kalau yang serius di mata Tuhan nggak serius di mata kita. Sebaliknya, yang bernilai di mata Tuhan nggak bernilai di mata kita. Atau yang serius menurut manusia masih serius buat kita. Yang bernilai bagi manusia masih bernilai bagi kita. Kita nggak bisa tangkap betapa pentingnya tema ini. Satabi diamu. Kalau kita merasa lebih serius, anak kita, cucu kita, sakit kanker, daripada mereka malas baca Alkitab, maka kita sulit mengerti tema kita hari ini. Walaupun kelihatannya sederhana. Dan itu yang terjadi sekarang di dalam kehidupan orang bergereja. Lebih banyak doa puasa supaya sakit sembuh, supaya anaknya, menantunya punya keturunan, daripada doa puasa, bagaimana kami terus taat ya Tuhan sampai garis akhir. Oleh karena itu saya memohon kita membuka hati kita seluas-luasnya terhadap nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. Yaitu ketaatan yang panjang hingga masa tua. Walaupun saya lebih baik menyempurnakannya bukan hingga masa tua, tapi hingga akhir hidup. Karena Yesus taat relatif muda usianya 33 something. Ketaatan yang panjang hingga akhir hidup. Apakah tua atau tidak akhir hidup. Inilah disebut finishing well. Nah, ketaatan ini disinilah letak nilai manusia. Jangan lupa, manusia itu jadi tidak bernilai apapun yang dia perbuat kalau tidak dalam garis ketaatan. Dari awal Tuhan sudah menciptakan manusia sebagai ciptaan Allah, konsekuensi logis sebagai ciptaan, taat pada si pencipta, disitulah dia bernilai, bermakna. Kita buka kitab Kejadian
pasal 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Kata kuncinya perintah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seringkali kita gagal fokus membaca ayat ini. Sehingga tidak sedikit orang mendekatinya dengan meneliti buah apa ini ya. Kenapa buah itu nggak boleh dimakan, nggak minum? Nggak boleh dimakan. Sampai ada orang menggunakan nama buahnya mengadopsi dari agama sebelah. Buah kuldi, buah simalakama, padahal fokusnya bukan itu. Tetapi fokusnya ketaatan. Artinya, kalau kau taat, itu satu-satunya statement hidupmu berbobot, kau mengakui aku penciptamu. Kalau kau taat, di situ satu-satunya engkau berbobot mengatakan, aku menyenangkan engkau, Tuhanku. Itulah nilai. Sebaliknya, kalau kau tidak taat, kalau kau makan buah itu, kalau kau tidak taat, kau tak bernilai. Kau mati. Jadi dari awal, seharusnya kita mengerti untuk apa Tuhan ciptakan kita. Ini penting sekali. Apa yang paling bernilai bagi manusia terhadap Tuannya, terhadap Tuhannya, terhadap pemilik hidupnya. Tetapi sebaliknya, kita harus tahu apa yang paling serius dalam diri manusia. Apa yang paling tidak disukai si pencipta. Yaitu ketidaktaatan. Makanya setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian dikaruniakan Yesus Kristus bagi kita, dia jelaskan kepada setiap orang percaya. Perbedaan signifikan orang percaya dengan orang tidak percaya. Orang percaya adalah hasil karya penebusan Allah. Konsekuensi logis ditebus, kita dulos, dia kurios, kita hamba, kita budak, dia Tuhan. Maka relasi yang harus dijaga antara budak dan Tuhan ialah taat. Makanya Tuhan bilang dalam Yohanes 14 ayat 15, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Indahnya di sini kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintahnya. Kita menurut perintahnya bukan karena supaya selamat, tapi bukti kita selamat dan kita mengenal Dia. Kita mentaati perintahnya bukan konteks hukum Taurat. Starting point karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Titik awal di mana Yesus berkorban segala-galanya untuk menyelamatkan kita. Makanya berita Injil hanya dua. Yaitu bertobat. Bertobat itu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua,
Ajarlah mereka melakukan semua perintah yang kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19-20. Maka berita Injil arti bertobat, mengakui dosa minta ampun, camkan, arti bertobat, mengakui dosa minta ampun artinya, aku tidak mau berpihak kepada ketidaktaatan. Itu arti bertobat. Makanya harus diajarkan orang bertobat, aku tidak mau berpihak lagi kepada ketidaktaatan. Maka selanjutnya harus dimuridkan, yaitu melakukan perintah Tuhan. Karena itulah kita menggenapi kenapa Tuhan ciptakan kita sejak semula. Allah adalah kasih. Dia ciptakan kita segambar dengan Allah. Maka kita makhluk kasih. Konsekuensi kita makhluk kasih, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Makanya hukum yang pertama dan yang terutama adalah, kasihlah Allahmu dengan segenap, dan dengan segenap. Caranya cuma satu, taat. Jikalau engkau mengasihi aku, jika engkau makhluk kasih, kalau engkau gambarku, turuti perintahku. Ini penting sekali. Makanya kegagalan orang Kristen, kalau kita melayani orang konseling lahir baru, kalau kita buat KKR, tidak ada langkah kelanjutan follow up untuk dimuridkan. Karena arti selamat sebenarnya bukan sekedar dosa kita diampuni. Arti selamat sebenarnya kembali kepada kehendak Allah mengapa kita diciptakan. Arti selamat Efesus 2 ayat 8-10. Kita diciptakan ulang dalam Yesus Kristus. Sehingga pulih gambar kesempurnaan kealahan, yaitu hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Makanya Tuhan mengendaki seperti Kristus. Kristus mengidentifikasikan dirinya sebagai anak Allah. Setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak Allah seperti Kristus, yaitu taat. Filipi 2 ayat 5-8. Ini mujizat yang utama. Apa itu? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah puncak mujizat. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Starting point. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, yaitu sangkal diri. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menyesama dengan manusia, merendahkan hati. Ayat 8, pikul salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati. Itulah pikiran dan perasaan Kristus yang harus dikenakan kepada setiap orang percaya, saudara dan saya. Taat sampai mati. Itulah arti selamat sesungguhnya. Yaitu kembali kepada kehendak Allah menciptakan kita. Ini penting sekali. Tetapi ini makin sulit karena banyak orang khotbah, banyak orang melayani, konsepnya tidak selaras dengan pikiran Kristus. Akhirnya Injil dibolak-balik. Itulah Galatia pasal 1. Akhirnya nilai sesungguhnya kenapa Tuhan harus mati, golnya di ketaatan, itu kabur. Yaitu Galatia 1 ayat 6-7.
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Injil itu bertobat, dimuridkan untuk taat. Itu Injil. Dua berita Injil. Makanya hanya dua ini representatif untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Bicara ketaatan. Taat itu kepada satu perintah. Bicara ketaatan. Tetapi sekarang orang memutarbalikkan Markus 16 ayat 15 sampai 20 yang diberitakan Injil adalah berita pertobatan dan taat pada firman. Kalimat berikutnya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan makan racun maut tidak mati. Dia menumpangkan orang sakit akan sembuh. Itu tanda-tanda. Sekarang lebih banyak di mana-mana saya pernah pelayanan di kota-kota di seluruh Indonesia ini, di Asia, bahkan pernah saya khotbah di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika. Lebih banyak khotbah kesembuhan, mujizat-mujizat daripada khotbah bertobat dan pelaku firman. Dibolak-balik Injil itu. Mujizat bukan pokok berita Injil. Sakit sembuh bukan pokok berita Injil. Pergilah beritakanlah Injil. Siapa bertobat baptis dalam nama Anak Bapa dan Roh Kudus. Berita pertobatan. Yang kedua, ajarlah mereka melakukan perintah yang kuperintahkan kepadamu. Ketaatan. Dua pokok berita Injil. Sekarang dibolak-balik. Lebih banyak khotbah-khotbah mujizat, khotbah-khotbah berkat, khotbah-khotbah janji Tuhan. Kita tidak anti mujizat, tetapi itu bukan pokok berita. Kita bukan anti berkat, tetapi itu bukan pokok berita. Kita tidak anti janji Tuhan karena dalam Alkitab ada janji, tapi janji itu akibat daripada ketaatan. Dimulai dengan kalimat perintah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Lebih berbobot kalimat perintah daripada kalimat janji. Karena kalimat janji itu bentuknya kalimat akibat. Kalimat perintah itu kalimat pengakibat. Kalau fokus janji Tuhan tanpa ketaatan, itu namanya halusinasi. Karena janji itu mengikuti orang taat. Sehingga Tuhan berkata, apa yang nggak pernah kau lihat oleh mata, nggak pernah kau dengar dengan telinga, nggak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan? Yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mengasihi aku, jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Akhirnya kita lihat Matius 7. Akhirnya, unang lupahamu, tidak ada firman Tuhan, bobotnya gertakan, semuanya pasti digenapi. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bagian pelajaran dasar bagi orang Kristen, yaitu bagian dari khotbah di bukit. Matius 5 pasal 7 sampai 7 itu khotbah di atas bukit. Itu prinsip ajaran Kristen. Nah, antara lain Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Yang taat. Khotbah, penyembahan, tangiyang, nyanyian, pujian, penyembahan tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan kalau tidak didasari ketaatan. Ini penting sekali.
Khotbah, kalau saya berkhotbah, khotbah saya tidak saya lakukan, nggak ada berbobot itu menyatakan Yesus Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, setiap orang tidak ada pengecualian. Apakah dia pendeta, ketua sinode, dosen teologi, rektor teologi, pendeta terkenal, gembala jemaatnya yang paling banyak, tidak terkecuali. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang taat. Karena ketaatanlah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Saya ulangi. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kita mengakui dia Tuhan. Kalau Tuhan bilang sama saya, hai suami, kasihlah istrimu. Kalau saya bilang, Tuhan, nggak mungkin saya kasih istriku cerewet. Mana ada kaitan saya mengasihi istri saya dengan kelakuan dia? Nggak ada sama sekali. Nggak ada kaitan sama sekali. Saya mengasihi istri, saya taati Tuhan dengan kelakuan istri saya. Nggak ada kaitannya sama sekali. Tuhan penebusku. Yang menebusku menjadi aku adalah kepunyaannya dia sendiri. Eksklusif. Imamat yang raja nih. Untuk melakukan kehendaknya berkata, hai suami, kasihlah istrimu. Saya mengasihi istri saya. Gak ada kaitannya dengan kelakuan istri saya. Saya mengasihi istri saya karena saya mengakui Yesus Tuhan saya. Ketaatan itulah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Anda dan saya mengakui dia Tuhan. Tanpa itu, semua seruan kepada Tuhan dalam bentuk apa saja tidak berbobot. Malah bukan sekadar tidak berbobot, malah sampai limit tertentu. Itu kejahatan. Ngomong Tuhan Yesus kalau nggak disertai dengan ketaatan, sampai limit tertentu, wajar kalau kita bayi rohani. Kanak-kanak rohani. Tapi untuk langkah-langkah berikutnya, itu tidak berbobot. Bahkan untuk berikutnya, tahap berikutnya, itu kejahatan. Makanya itu ayat 22-23. Pada hari terakhir, banyak orang. Satabidiahamu, bahasa Yunaninya bukan banyak. Tapi mayoritas. Gemetarlah kita baca ayat ini. Bahasa aslinya bukan banyak. Satabidiahamu, 1000 pendeta, 300 masuk neraka, itu banyak. Konteks ini, 1000 pendeta, 600 masuk neraka. Itu mayoritas. Konteksnya ini mayoritas. Pada hari terakhir, banyak orang, mayoritas orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Mayoritas orang Kristen, termasuk kalangan kami pendeta hamba Tuhan, merasa dipakai Tuhan kalau khotbahnya bagus. Kalau bisa bernubuat, kalau bisa mendoakan orang sakit sembuh, mujizat-mujizat. Mayoritas kami anggap ini representatif rohani. Disinilah kita kebanyakan ditipu setan. Karena iblis itu bapak pembohong. Dan sedikit pun belum niat untuk pensiun. Iblis mana pernah takut dengan orang punya karunia mengusir setan. Iblis tidak pernah takut dengan orang buat mujizat-mujizat. Iblis tidak pernah takut dengan orang bahasa roh. Iblis takut kepada orang yang taat. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Tunduklah kepada, arti tunduk di situ sama dengan taati Allah. Takutlah akan Tuhan, taatilah Allah. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia lari daripadamu. Ketaatan itu representatif rohani. Ketaatan itulah penyembahan. Ketaatan itulah ibadah yang sejati. Ketaatan itulah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya kalau orang khotbah,
Orang bernubuat. Ini dalam bahasa Yunani-nya nubuatnya terjadi. Mujizatnya pun terjadi. Tapi tidak didasari ketaatan, melainkan melakukan kehendak Bapa di surga. Maka ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang bernubuat, orang pelayanan, orang khotbah. Tetapi tidak taat pada firman Tuhan. Hasil mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang hasil daripada dimuridkan. Maka orang itu tidak pernah sebenarnya beribadah kepada Tuhan. Makanya kita harus pegang Injil yang benar. Bertobat dan pelaku firman. Iman tanpa perbuatan mati. Kenyataan hamu aka amang, aka inang. Kenyataan lebih banyak orang gereja itu menyimpulkan nilai bukan di pikiran Kristus. Sehingga lebih banyak orang Kristen aktivis gereja nggak bertobat, nggak mau bertobat. Yuk kita buka Lukas 15 ayat 7. Akhirnya ketaatan dikorbankan. Ironi ayat ini. Lukas 15 ayat 7. Tetapi di hamu tidak ada firman Tuhan bobotnya gertakan. Semua firman Tuhan pasti digenapi. Termasuk Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu. Ulang lupa. Setiap ucapan Yesus dimulai dengan kata aku berkata kepadamu, itu sifatnya pribadi-pribadi. Yesus lagi ngomong kepada kita secara pribadi-pribadi. Aku berkata kepadamu. Maka bobot kalimat berikutnya nggak boleh lupa sampai mati. Bobot kalimat berikutnya ini prinsip, bukan relatif. Apa itu kalimat berikutnya? Demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. 99 banding 1. Ekstrim sekali. Latar belakangnya juga ekstrim. Satu orang berdosa. Latar belakangnya yang satu ini berdosa. Latar belakang yang 99 ini orang benar. Siapa orang benar ini? Semua aktif pelayanan di gereja. Pendeta, sintua, majelis, pengkhotbah, dosen teologi, worship leaders, pemimpin pujian, pemain musik. Semua mereka itu. Karena kita anggap rohani itu di khotbah, bukan di ketaatan. Kita anggap rohani itu di mujizat-mujizat, bukan di ketaatan. Nah, potensi kita tidak memerlukan pertobatan bisa amang inang. Saya kasih contoh. Mana bapak-bapak lebih menikmati? Teguran istri atau pujian istri orang? Kalau kita tidak menikmati teguran istri kita, itu potensi kita akan menggenapi yang 99. Kenapa? Pertama, sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya, termasuk istri adik saya. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya. Udah hebat kalau mereka bisa mengenal saya 1/10 dari kemampuan istri saya dalam mengenal saya. Udah hebat itu. Berarti kalau istri orang memuji saya, itu berangkat dari tidak mengenal saya. Kalau orang tidak mengenal saya, memuji saya, itu pujiannya nggak pernah berbobot. Porseamamu. Tidak ada berbobot pujian istri orang kepada kita. Maafkan saya, Satabi, sekali lagi maafkan saya. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian istri orang. Sarupa tu akka inang. Hanya orang bodoh yang menikmati teguran suami. Hanya orang bodoh yang menikmati pujian suami orang. Sebaliknya,
Tidak ada manusia di bumi ini sehebat istri saya dalam mengenal saya. Termasuk saudara-saudara adik-adik saya. Lebih hebat istri saya dalam mengenal saya. Kami mau masuk 40 tahun pernikahan. Lebih hebat istri saya dalam mengenal saya. Berarti kalau istri saya menegur saya, itu berangkat dari mengenal saya. Kenapa ada orang tidak memerlukan pertobatan? 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan karena disimpulkan kerohanian itu di khotbah, di gereja, bukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui teguran pasangan. Ini yang membuat kita akhirnya langkah orang taat itu sampai garis akhir. Bagian-bagian terakhir, kita buka Matius 7 ayat 24 dan 26. Tuhan tegas sekali. Orang percaya di mata Tuhan atau orang gereja di mata Tuhan dibagi dua. Bukan Protestan Katolik, bukan. Itu tidak ada perbedaan signifikan di hadapan Tuhan itu. Bukan karismatik Pentakosta. Karismatik Protestan, bukan. Bukan gereja tepuk tangan atau enggak tepuk tangan. Bukan sama sekali. Perbedaan signifikan di hadapan Tuhan adalah taat atau tidak taat. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Taat. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ada kemungkinan kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Maafkan saya. Ada kemungkinan kita sekarang mendengarkan firman Tuhan akan dibagi dua. Tetap ada kemungkinan. Kita mendengar, kita taat. Kita mendengar, kita nggak taat. Jadi jangan lagi simpulkan kerohanian itu bisa khotbah. Jam terbang pelayanan banyak. Enggak. Bukan itu. Khotbah di mana-mana. Bukan itu representatif rohani. Bukan. Bisa mendoakan orang mati bangkit. Stop. Bukan itu representatif rohani. Representatif rohani taat atau tidak taat. Kelihatan dua situ ya. Dua itu saya. Makin sulit tema ini. Taat sampai garis akhir. Sampai akhir hidup. Karena apa? Taat itu bertentangan dengan si aku. Unang lupamu. Makanya ikut Yesus harus militan sangkal diri. Aslinya kita nggak mental sangkal diri. Aslinya kita mental bela diri. Makanya kalau suami istri bertengkar, kelihatan yang benar itu yang sangkal diri. Tapi kalau bela diri, itu menunjukkan kekanak-kanakan. Sangkal diri. Yaitu dalam diri ini, ada mental melawan untuk taat. Itu artinya sangkal diri. Dalam diri kita masing-masing, tidak terkecuali siapapun kita, kita punya mental yang dikendalikan oleh rasa suka subjektif, paradigma, tata nilai, worldview. Itu yang membuat kita suka ngelawan ketaatan. Sangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Kelemahan pasangan kita. Kelemahan orang terdekat kita. Bisa membuat kita nggak taat. Maka jangan lagi kelemahan orang lain membuat kita mengorbankan ketaatan. Makanya saya tegas sekali. Absolut orang percaya tidak boleh cerai. Absolut. Apapun alasannya, absolut orang percaya tidak boleh cerai. Kecuali mati. Hanya mati saja. Makanya ketika ada tokoh negara ini ngotot cerai. Saya bilang jangan. Stop, jangan cerai. Loh Pak Ridwan, istri saya berzina. Dalam Matius 19 ada. Jangan enak-enak comot. Tuhan itu konsisten. Cerai itu hanya boleh kalau mati. Loh ini Matius 19. Ini Yesus dialog sama orang Yahudi. Tahu nggak? Kalau istri orang Yahudi. Yesus ngomong sama para imam juga. Kalau istri agama Yahudi
Berzina, diapain? Dirajam. Berzina di sini sama dengan mati karena dirajam. Makanya saya tanya orang ini, kata kau istri kau berzina? Iya. Udah dirajam belum? Belum, berarti belum mati. Orang percaya tidak boleh cerai, kecuali kematian. Ini penting. Jangan korbankan ketaatan sekalipun sulit, sukar menurut kita. Tapi kalau kita sentrisnya Kristus, Tuhan bilang, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang wajar. Tidak pernah melampaui kekuatanmu. Absolutely. Saya lebih percaya pada firman Tuhan daripada perasaan, pengalaman siapapun kita. Bahkan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kita. Ketaatan yang paling sulit dialamatkan Tuhan kepada Abraham, makanya disebut dia bapak beriman. Biangnya, saya sampai mati pun nggak pernah jadi bapak beriman. Mungkin kelas cucunya cucu beriman. Karena tingkat ketaatan yang dialamatkan Tuhan kepada saya, nggak ada apa-apanya dibandingkan Abraham dan Maria. Dua ini tokoh yang luar biasa bicara ketaatan. Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Satabi Tuhamu amang inam. Seberat-beratnya ketaatan yang kita hadapi, nggak ada apa-apanya dibandingkan ketaatan Abraham. Kalau kita mau mengikuti jadi keturunan Abraham, jangan korbankan ketaatan. Kecuali memang kita nggak ngerti arti kematian kebangkitan Kristus, taat sampai mati. Dan nggak ngerti nilai apa yang Tuhan nyatakan di balik sebutan Abraham bapak beriman. Nggak ada apa-apanya ketaatan kita yang dialamatkan pada kita dibandingkan Abraham. Dibandingkan Maria, itu kalau kalian baca konteksnya, itu mengerikan. Konsekuensi Maria hamil, itu bisa dirajam. Apalagi karena kehamilan dia harus cepat menikah. Pernikahan orang Yahudi tidak ada kaitan dengan si anak-anak. Orang tua. Kalau orang tua bertanya, kenapa harus nikah? Kami hamil. Wow. Kalau Maria berkata, aku hamil dibuat oleh Allah, satu keluarga besar Maria akan dibakar. Kalau Maria ngomong dia hamil karena Tuhan, keluarga besar dibakar itu. Ketaatan Abraham, Maria, ini ketaatan tingkat tinggi di atas rata-rata. Baru berikutnya, Sadra, Mesa, Abednego. Kalau kita nggak ada apa-apa, makanya saya himbau kita semua. Jangan pernah korban ketaatan sekalipun mati. Itu yang diberikan contoh Tuhan Yesus diikuti. Stefanus, Petrus, Yohanes, semua rata-rata muridnya, termasuk Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, taat sampai mati. Maka Kristen yang benar hanya dua, taat atau tidak taat. Yang berikutnya, iblis juga menyampaikan firman Tuhan amangina. Tapi diputarbalikkan. Iblis, pernah nggak kalian baca iblis mencoba Yesus? Kritisi. Iblis mencoba Yesus pakai ayat. Ada tertulis. Pakai ayat. Nah, inilah yang seringkali orang nggak sadar. Satabi. Tidak sedikit orang di mimbar bukan utusan Tuhan. Utusannya diri sendiri atau utusan iblis. Apa itu? Bisa nggak saya minta tolong satu orang baca Markus 1 ayat 42. Satu orang mewakili kita Markus 1 ayat 42. Supaya lebih menghayati kita. Markus 1 ayat 42. Baik, saya bacakan tulangnya. Ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kulit orang itu dan menjadi tahir. Nah, Satabi Amanginang, saya butuh konsentrasi sedikit ekstra. Ayat ini dibaca dua hamba Tuhan bisa beda fokus. Fokus hamba Tuhan
yang kanak-kanak rohani, fokusnya sembuh penyakit kusta orang itu. Itu istilah yang dalam kitab lain. Sembuh penyakit kusta itu. Tetapi kalau kita mulai dewasa rohani, kita lihat apa? Keterangan waktunya. Kata mana representatif keterangan waktu dalam ayat ini? Seketika. Seketika. Satabi Tuhanmu amanginang, arti seketika instan. Arti seketika gampang. Arti seketika itu mujizat Tuhan terendah. Saking rendahnya, iblis pun bisa lakukan. Tidak ada perbedaan signifikan Yesus dengan iblis dalam hal mujizat-mujizat. Unang lupahamu. Yang sifatnya seketika. Dan yang seketika itu, tolong ditangkap. Yang seketika itu sifatnya sementara. Sementara tema kita ketaatan ini bicara kekekalan. Lazarus dibangkitkan perlu tahunan atau seketika? Seketika bukan? Mati lagi nggak? Ya mati lagi. Karena sementara. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Seketika. Maka ketika orang Israel lewat, gabung lagi itu laut. Karena sementara. Termasuk langit dan bumi ini seketika. Jadilah langit jadi. Jadilah bumi jadi. Maka ini langit dan bumi sementara. Langit dan bumi akan lenyap. Biar bumi akan berlalu. Akan lenyap. Yang seketika husukutu hamu. Hamu aka inang kalau bisa jawab ya. Termasuk beruku hasian kalau bisa jawab. Ada nggak perintah Tuhan untuk ditaati? Hai istri, tunduklah pada suami. Ada nggak? Ada. 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 Hukum saya. Istri tunduk pada suami itu proses seketika atau seumur hidup? Seumur hidup. Hah? Pinuji sama Tuhan nih. Seumur hidup. Itu nggak bisa seketika. Ketaatan itu mana bisa seketika. Makanya banyak orang nggak suka ketaatan. Bagian-bagian terakhir. Ketaatan itu Kristen sejati. Di luar ketaatan, itu Kristen palsu. Itu pentingnya tema ini. Saya ulangi. Ketaatan itu Kristen sejati. Di luar ketaatan, itu Kristen nggak sejati. Atau palsu. Ini penting sekali. Makanya, kembali kita Matius 7 ayat 24 dan sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Apa itu? Yang membangun rumahnya di atas batu. Kalau kita renungkan konteks ini di mana Yesus bicara, membangun rumah di atas batu itu sulit sekali saat itu. Nggak ada alat canggih. Satu tiang mungkin perlu 1-2 hari ketanam. Sulit dan penuh pengorbanan. Unang lupamu, ketaatan itu akrab dengan pengorbanan. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Ketidaktaatan hilang, maka ketaatan ada. Si aku hilang, maka Yesus yang taat itu makin nyata. Itu Kristen sejati. Maka membangun rumah di atas batu lain dengan ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Gampang, seketika. Membangun rumah di atas pasir itu seketika. Dan mayoritas orang Kristen sekarang suka mujizat-mujizat. Nggak suka disiplin baca Alkitab tiap hari. Mulai setiap perkara yang kecil. Capek tidak capek. Ngantuk tidak ngantuk. Sehat kurang sehat. Konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetaplah bangun pagi baca Alkitab setiap hari. Follow up dengan merenungkannya siang dan malam. Lakukan. Gagal, ulangi. Gagal, ulangi. Karena tidak bisa ketaatan itu instan, seketika. Itu perjuangan seumur hidup.
Ini penting sekali. Tema ini menentukan. Tema ini nilai. Motifnya bukan supaya masuk surga. Motifnya karena dia dikasih Allah, maka begitu kita renungkan pengorbanan Kristus, kita mau mengenal dia. Dan kita mengasihi dia. Jikalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan, engkau menuruti perintahku, aku mentaati Tuhan, bukan supaya masuk surga. Karena aku menyatakan syukurku kepada dia. Dan aku mengasihi dia. Karena mengasihi dia. Makanya setiap orang bertobat lahir baru harus dimuridkan. Harus fokus kepada akhirnya pelaku-pelaku firman. Maka penutup. Mana lebih gampang panen? Jagung atau jati? Tentu jagung. Tahu nggak jagung sekarang 3 bulan panen? Saya kira Amang Boru si Tompul tahu itu, Amang Boru sejarah Jumi. Iya, 3 bulan sekarang jagung panen. Tahu nggak jati? Dulu saya pernah membina pengusaha jati di Jepara. Ada orang senior di situ namanya almarhum Pak Harun. Dia setiap bulan mengekspor jati ke Eropa 500 kontainer. Besar sekali usahanya. Saya tanya dia, Pak Harun, bagaimana cari jati yang bagus? Saya kaget ketika dia bilang, Pak Pendeta, jangan mau terima jati dari tanah yang subur. Contoh dari Jawa Barat. Loh kenapa? Curah hujannya di Jawa Barat itu termasuk tinggi, Pak Pendeta. Jadi kalau jati ditanam di situ, cepat tumbuhnya. Tapi kepadatan kayunya nggak solid. Kurang padat. Nanti proses pengeringan cenderung bengkok dia. Kaget saya. Jadi gimana Pak Harun? Cari jati di tanah kurang subur. Bukan tidak subur. Kurang subur. Biasanya di antara Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian selatan yang curahan hujannya tipis. Lambat pertumbuhannya. Tapi kepadatan kayunya solid. Nanti kalau ada cabangnya, dipotong-potong supaya dia tetap lurus, motongnya nggak bisa dipelajari di perguruan tinggi. Harus di lapangan, dan bisa gagal. Ruwet. Terus gimana? Minimal Pak Pendeta, tunggu 30 tahun. Wah, kaget saya. 30 tahun. Lama sekali. Setelah 30 tahun berpanen. Belum Pak Pendeta. Loh, lantas gimana? Setelah lebih minimal 30 tahun Pak Pendeta, gali tanah melingkar batang jatinya. Maksudnya apa Pak Harun? Ketemu akarnya, potong, matikan dia. Karena proses ketaatan itu, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Proses ketaatan itu, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Pematian si aku. Setelah mati, jangan langsung panen Pak Pendeta. Jadi gimana? Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Kaget saya. Benar-benar saya baru tahu. Nanti satu batang itu Pak Pendeta, kalau kita punya connect di Eropa, satu batang itu dihargai minimal 1 miliar. Satu batang. Jadi mana lebih mahal? Jati atau jagung? Makanya Amang, Inang, jangan Kristen sejagung. Jadilah Kristen sejati. Itulah Salam. Shalom.